Hai guys, spot Bitcoin ETF ditunda lagi, tetapi kenapa harga Bitcoin masih bisa tetap naik? Kita akan lihat analisa di video kali ini. Jendela untuk menyetujui spot Bitcoin ETF itu dibuka minggu lalu sampai tanggal 17 kemarin, tetapi tidak ada jawaban daripada SEC sehingga sudah resmi kalau SEC menunda lagi spot Bitcoin ETF-nya. Harga Bitcoin itu sempat melewati 37.000, tetapi ketika berita kalau SEC itu akan membuka jendela 8 hari untuk menyetujui semua aplikasi ETF-nya. Kemudian investor dan trader mengantisipasi berita ini sebagai bullish sehingga terjadilah kenaikan harga karena beranggapan kalau ETF itu akan segera disetujui. Tetapi jendela ini sudah tutup, ditunda lagi seperti yang SEC lakukan beberapa kali di masa lalu, dan kita akan ke tahun depan sebagai masa-masa persetujuan selanjutnya. Harga juga sempat turun dari harga 38.000, tetapi kenapa bisa naik lagi sampai di harga sekarang yaitu 37.200-an ya teman-teman. Kita akan lihat dulu untuk chart weekly-nya. Untuk chart weekly-nya kita masih mengalami close candle yang hijau. Ini baik. Posisi kita di overbought dan MACD mengarah ke atas, di atas 0, dalam posisi yang bullish. Tetapi ada semacam perlambatan ketika kita sudah mencapai daerah-daerah ini. Di time frame hariannya kita bisa melihat kalau pola ini bukan merupakan pola yang cukup kuat dan terjadi penurunan volume juga ketika dia berusaha untuk naik seperti ini, dan ada bearish divergence yang terbentuk di sini. Kita lihat di sini di daily-nya itu ada MACD crossover yang terjadi di sini, tetapi harga itu masih bisa naik. Dan seperti analisa saya yang di video sebelumnya, di mana kemungkinan bisa terjadi pembalikan arah itu melalui analisa waktu Fibonacci time zone ini, di mana saya mengambil high yang ada di sini, high yang kedua yang ada di sini, kemudian bisa diprediksi, tidak 100% pasti, tetapi kita bisa memiliki semacam gambaran kalau misalnya di tanggal 25 November ini, itu kemungkinan Bitcoin bisa memuncak. Jadi tanggal-tanggal sekitar itu. Di harga ini kemungkinan harga Bitcoin itu bisa mencapai harga 40 ribuan, mungkin juga 42 ribuan, kita tidak tahu seberapa tinggi harga Bitcoin ini bisa dibawa, dan kemungkinan besar bisa membuat bearish divergence juga ya teman-teman di time frame daily-nya. Dan ini akan menyebabkan bearish divergence di ada 3 titik di sini, dan di sini. Itu adalah pola triple tap, semacam pola penyelesaian suatu tren. Jadi ada potensi itu pembalikan arah. Dan kenapa harga Bitcoin itu masih bisa naik? Kita lihat kalau indeks mata uang dolar sendiri ini terjun bebas ke bawah, ada candle merah yang tebal ke bawah ini. Kita bisa lihat kalau pergerakan yang seperti ini itu adalah pergerakan yang korektif, dan pergerakan seperti ini adalah pergerakan yang impulsif menunjukkan tren yang sebenarnya. Tren untuk indeks mata uang dolar adalah ke bawah setelah dia mengalami kenaikan dari Juli ini sampai ke September, Oktober, tetapi ini kenaikannya itu juga terlihat korektif. Sedangkan ini kita bisa lihat di tanggal 14 November ada candle yang cukup impulsif seperti ini. Hari Jumat kemarin dan hari ini dimulai dengan candle yang merah. Reaksi Bitcoin terhadap penurunan yang ada di sini itu masih minim, tetapi yang lebih reaktif adalah saham indeks Nasdaq dan S&P 500. Jadi Bitcoin mengalami lagging, dia telat. Nah, baru sekarang kita bisa melihat adanya pump di harga Bitcoin. Dan untuk indeks mata uang dolar sendiri, tren besarnya adalah ke bawah ya teman-teman. Dimana ini adalah menurut saya pergerakan impulsifnya, dan ketika dia sideways di sini, kemudian naik seperti ini, dia meretest daerah tertentu, gagal untuk mencapai, membuat higher high melewati ini, tetapi ada rejection di daerah sini, kemudian turun ke bawah. Menurut saya di tahun depan dia bisa mengalami pergerakan ke bawah menembus level yang ada di sini. Dan ini juga akan membawa harga saham dan Bitcoin itu naik. Kelihatan juga di RSI-nya, ini adalah time frame weekly, dia sudah gagal mempertahankan daerah 50-nya, sekarang berada di area yang bearish. Untuk minggu ini tidak ada berita yang signifikan, hanya ada FOMC meeting minutes, itu saja di hari Rabu.
Dan ada berita besar juga di mana calon presiden Argentina ini telah memenangkan pemilunya, yaitu Javier Milei, di mana masa-masa kampanyenya itu dia menyerukan pro dengan Bitcoin. Argentina sendiri itu mengalami kondisi ekonomi hiperinflasi, mata uang fiat mereka itu terus-menerus tergerus nilainya terhadap bahan-bahan pokok dan mata uang lainnya. Sehingga yang dia suarakan ketika berkampanye dulu itu adalah tidak mendukung bank-bank sentral, tetapi mendukung Bitcoin. Kita harus mengerti kalau bank sentral itu adalah scam. Kata Milei tahun ini, ketika dia ditanya soal Bitcoin, apa yang Bitcoin wakili adalah kembalinya uang yang sebenarnya kepada kreator originalnya, yaitu sektor-sektor private atau swasta. Tetapi apa yang dia lakukan ini, itu dia tidak langsung membuat Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negaranya seperti El Salvador, tidak. Tetapi dia mulai mengeliminasi bank-bank sentral dan menggunakan dolar ya teman-teman, yaitu dolar Amerika. Untuk mengatasi inflasi mereka di Oktober itu sebesar 142%, ini jelas-jelas adalah hiperinflasi. Jadi menurut saya langkah ini kalau misalnya ke dolar juga nanti bisa terkena inflasi di dolarnya sama saja, tetapi memang lebih baik dibandingkan dengan mata uang fiat yang mereka miliki sekarang ini. Bisa dijadikan sebagai solusi jangka pendek, tetapi tetap ujung-ujungnya mereka harus menggunakan Bitcoin karena itulah uang yang sebenarnya. Pertama-tama kita memiliki pemimpinnya yaitu El Salvador yang mengadopsi Bitcoin, dan kemungkinan kita bisa memiliki pengikutnya yang pertama. Ada potensi memiliki pengikut yang pertama yaitu Argentina. Habis itu kita akan mengalami suatu gerakan besar di mana negara-negara itu mulai mengadopsi Bitcoin. Tetapi ada semacam kontroversi terhadap presiden yang baru terpilih ini, di mana dia memulainya dengan mendolarisasi Argentina, yang mana ini akan memberikan benefit kepada stablecoin ya teman-teman, seperti USDT, USDC, dan lain-lain daripada Bitcoin sendiri. Dan menurut pendapatnya, dia juga adalah seorang libertarian, anti bank sentral, berkata hal-hal yang positif soal Bitcoin, jadi ada kemungkinan dia akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang positif yang pro Bitcoin ketika dia menjabat sebagai presiden. Tetapi kita harus berhati-hati apakah dia sepro Bitcoin seperti Nayib Bukele, presiden El Salvador. Belum tentu 100% ya. Nah, itu saja informasi untuk di video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, berikan komentar di kolom komentar, dan nantikan video saya selanjutnya.